Seperti Sayyidatuna Aisyah katakan tatkala ditanya tentang pribadi Rasulullah, tentang sosok beliau, Sayyidatuna Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau adalah Quran. Beliau adalah terjemahan hidup dari Al-Quran. Dan Allah Ta'ala berbicara tentang Al-Quran, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakan ya Muhammad, kalau samudra, lautan dijadikan tinta oleh Allah hanya untuk menulis, menafsirkan tentang firman Allah, nggak bakal selesai. Itu lautan akan habis, sedangkan firman Allah nggak bakal selesai untuk dikaji. Dan sosok Nabi Muhammad adalah terjemahan hidup dari Al-Quran. Sebagai bukti, dari sejak beliau hidup, bahkan dari sebelum beliau dilahirkan, semua telah berbicara tentang Rasulullah dari sebelum beliau dilahirkan dalam kitab-kitab suci yang terdahulu. Setelah beliau dilahirkan, masa hidup beliau, beliau wafat, semua melukiskan, menggambarkan tentang apa yang mereka saksikan dari Nabi Muhammad SAW. Setelah wafat Nabi Muhammad, kitab ditulis, hadis diriwayatkan, syair ditulis, digubah, generasi demi generasi hingga saat ini dan hingga yaumul qiyamah. Enggak selesai tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Kalau kita mau menafsirkan firman Allah, samudra bakal habis. Hadirin yang dimuliakan Allah, tahukah bagaimana kita bisa menceritakan, melukiskan tentang fisik Nabi sebelum kita bicara tentang akhlaknya? Bagaimana kita bisa menjelaskan tentang fisik dari Nabi Muhammad SAW, yang mana setiap anggota badan beliau satu persatu disebut oleh Allah dalam Al-Quran? Nggak ada di muka bumi sosok manusia yang fisiknya, anggota badannya, dagingnya, darah dagingnya disebut oleh Allah dalam Al-Quran kecuali fisik Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bicara tentang akhlak, wajarlah kalau dibicarakan oleh Allah dalam Al-Quran. Ajaran boleh jadi dibicarakan, tetapi hingga fisik beliau disebut oleh Allah dalam Al-Quran, nggak lain melainkan fisik yang istimewa. Setiap anggota badan beliau disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Dada beliau Allah sebut, punggung beliau, belakang beliau Allah sebut dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, alam nashrah laka sadrak. Dada beliau Allah sebut, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi angkata dhahrak. Punggung beliau disebut. Saya bingung bagaimana kita mau menafsirkan as-sadar di sini, sedangkan udah masuk dalam bagian firman Allah yang Allah nyatakan lautan bakal sirna. Firman Allah nggak bakal selesai untuk dibahas. Dan masih banyak lagi apa yang disebutkan oleh Allah dari fisik Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai contoh, kita sekarang ini kita nggak hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Kita nggak melihat Rasulullah secara langsung. Mungkin beberapa di antara kita yang dimuliakan oleh Allah menyaksikan Rasulullah dalam mimpinya, tapi berbeda dengan orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Paling tidak ya kita cuma dengar cerita, kisah, sejarah tentang beliau. Tetapi para saksi hidup, yaitu para sahabat Rasulullah SAW, kita akan melihat sikap para sahabat yang di luar akal manusia tatkala berperilaku dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Sebab mereka saksi hidup, mereka para sahabat menyaksikan sesuatu yang tidak kita saksikan. Kita cuma dengar cerita. Mereka menyaksikan dari Nabi Muhammad sesuatu yang enggak mereka saksikan pada sosok manusia yang lainnya. Saya kasih contoh tentang fisik Nabi Muhammad SAW, tentang rambutnya Rasulullah. Rambutnya Nabi Muhammad SAW itu dalam satu riwayat disebutkan tatkala saat Hudaybiyah, Nabi itu kan pernah bermimpi
masuk ke kota Mekah. Saat itu kota Mekah masih dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Masuk ke kota Mekah dalam keadaan umrah. Maka beliau berangkat bersama para sahabatnya. Ketika sampai di Hudaybiyah, dihadang, tidak diizinkan Nabi Muhammad SAW untuk masuk. Hingga akhirnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah, dan akhirnya Nabi melakukan tahallul. Beliau mencukur rambutnya. Saat beliau mencukur rambutnya, beliau bagi-bagikan itu rambut kepada para sahabat. Hadirin yang dimuliakan Allah, jumlah rambut itu banyak. Kita nggak bisa hitung, banyak. Ratusan, mungkin ribuan helai. Tetapi para sahabat saat Nabi Muhammad mencukur dan beliau membagikan, mereka semua berebutan. Hingga disebutkan bahwa para sahabat hampir saling membunuh untuk memperebutkan helaian rambut Rasulullah SAW. Dan yang luar biasa, setiap orang mendapat hanya 1 helai atau 2 helai, paling banyak 3 helai, tidak lebih dari itu. Semua berebutan ingin kebagian. Dan rambut beliau dijaga oleh para sahabat. Ada beberapa rambut yang ikut masuk ke dalam kubur. Beberapa sahabat wasiat agar dikubur bersama rambutnya Rasulullah. Dan beberapa helai rambut dijadikan oleh mereka itu sebagai sebab memancing pertolongan dari Allah, seperti yang dilakukan oleh Sayyiduna Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid yang kita kenal sebagai Sayfullahil Maslul, pedang Allah Subhanahu wa taala yang terhunus, di dalam pertempuran yang beliau pimpin tidak pernah terkalahkan. Apa sebabnya? Bukan karena kehebatan beliau dalam berperang atau prajurit yang banyak, seringkali jumlah musuh jauh lebih banyak daripada prajurit yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Tapi ahli sejarah mereka semua menyatakan bahwasanya penyebab keberhasilan Khalid bin Walid di dalam medan tempur selalu meraih kemenangan karena di kepala beliau letakkan beberapa helai dari rambutnya Nabi besar Muhammad SAW untuk memancing pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini bukan perkara yang bid'ah atau syirik. Ini dilakukan bahkan oleh Bani Israel. Tatkala mereka berjuang di jalan Allah dahulu, itu mereka taruh di depan mereka itu tabut yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang isinya adalah peninggalan-peninggalan daripada mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Itu mereka taruh di depan mereka sehingga mereka memancing kemenangan dari Allah di medan tempur dengan berkat peninggalan-peninggalan yang ada di dalam kotak penyimpanan itu. Apa yang ada di dalam kotak penyimpanan? Sendalnya Nabi Musa, beberapa pakaian dari Nabi Musa, Nabi Harun, imamahnya Nabi Musa. Nah, ini yang dilakukan oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Rambut Rasulullah beliau taruh di atas kepala beliau sebagai sesuatu untuk memancing pertolongan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa masih terjaga hingga lebih dari 1400 tahun hingga saat ini, tersebar di berbagai penjuru, di Istanbul, di Zabid, di berbagai penjuru. Helaian-helaian rambut Rasulullah masih tetap terjaga hingga bisa dinikmati oleh para pecinta hingga generasi ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita pergi ke berbagai penjuru dunia, cari sosok manusia yang lebih dari 1400 tahun rambutnya masih terjaga. Nggak ada, kecuali sosok manusia istimewa ini, Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa dijaga? Sebab semua orang menyaksikan dari sosok Nabi Muhammad sesuatu yang unik, istimewa, yang tidak mereka dapati pada sosok manusia lainnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Kita kalau bicara tentang rambutnya Rasulullah, rambut beliau itu disebutkan ada orang rambutnya keriting, ada orang rambutnya lurus. Nabi Muhammad SAW nggak keriting, nggak lurus, tapi bergelombang, bahasa kita ikal, rambutnya Rasulullah SAW. Terkadang Nabi Muhammad rambutnya pendek sampai ke daun telinga, kalau lagi panjang sampai ke ujung leher, kalau lagi panjang dan lebat sampai ke pundak. Dan biasanya itu kalau Nabi Muhammad rambut lagi lebat panjang sampai ke pundak, itu beliau kepang. Beliau kepang hingga 4 kepangan. Dulu bangsa Arab itu rambut panjang sampai ke pundak itu merupakan bagi laki-laki merupakan hiasan bagi laki-laki dan bentuk kejantanan dan keberanian. Sehingga dulu hal yang umum seperti itu.
Kalau udah dikepang, lebih lagi sebagai bentuk keberanian, kejantanan, ya keperkasaan, ya kehebatan. Itu dahulu bangsa Arab seperti itu. Sehingga Nabi Muhammad kalau rambutnya lagi panjang sampai pundak, beliau kepang 4 kepangan. Satu di bagian pelipis, ya, menjulai sampai di bawah telinga. Satu lagi di belakang telinga, dan satu lagi di samping sebelahnya, seperti itu juga. 2 di kanan, 2 di kiri. Dan tatkala beliau masuk ke kota Mekah saat Fatah Mekah sallallahu alaihi wasallam, itu beliau memakai imamah hitam dengan rambut yang panjang dan dikepang sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak tahu bagaimana pemandangan indah tersebut. Kita cuma bisa menghayal aja. Tapi sungguh mulia para sahabat tatkala mereka bisa menikmati pemandangan yang indah tersebut dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus setiap helaian rambutnya Rasulullah itu tebal. Ada orang kan rambutnya panjang tapi setiap helainya itu tipis rambutnya. Nabi Muhammad rambutnya tebal, hitam pekat. Terus ada satu yang luar biasa di sini. Nabi Muhammad SAW meninggal di usia 63 tahun. Sahabat bilang, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, wafatnya Rasulullah 63 tahun dan di tubuhnya itu enggak lebih dari 20 helai rambut putih atau uban. Jadi meninggal usia 63 tahun, 20 helai nggak kelihatan. Ya, rambutnya masih hitam pekat. Bayangin orang zaman sekarang, belum 40 tahun, rambutnya, kepalanya abu-abu, tahu abu-abu. Campuran antara putih sama hitam. Saking banyak itu rambut. Bewoknya juga. Nabi SAW umur 63 tahun, masih hitam pekat. Rambut putihnya itu nggak lebih dari 20 helai. Sampai disebutkan dalam riwayat 20 helai itu sebagian di pelipis namanya ya. Ya, di pelipis beliau bagian kanan dan kiri, beberapa helai di rambut yang tumbuh di bawah bibir dan beberapa helai di janggut beliau. Terus juga lain dari itu Nabi Muhammad jenggotnya lebat. Hitam lebat. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan waqad mala baina hadza wa hadza. Itu memenuhi antara telinga sini dan telinga satunya. Lebat. Dan panjangnya itu seperti diriwayatkan dari apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, sekitar 4 jari atau 5 jari, lebih dari itu dipotong. Hanya seperti itu. Tapi lebat. Dan yang luar biasa, rambut yang lebat ini dan kulit yang halus ini, Nabi SAW itu kalau berwudu, ya, itu diriwayatkan beliau berwudu dengan air yang enggak banyak. Jumlah air atau volume air yang beliau gunakan untuk berwudu itu 1 mud. 1 mud itu ya lebih kurang ya, gelas mineral nih, lebih kurang seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi wudu sempurna. Basuh tangan, kumur-kumur, hidung, basuh rambutnya semuanya yang lebat itu. Ya, 3 kali dengan air sebanyak itu. Air yang lebih kurang 1 gelas air mineral, 1 mud. Heran kan kita? Sahabat waktu cerita itu, tabi'in mendengar juga heran. Kok bisa? Dijawab sama sahabat, ya. Ketika sahabat menceritakan wudu dengan air seperti itu, nah, dijawab sama sahabat, Nabi Muhammad dulu rambutnya lebih tebal dari engkau dan bisa melakukan itu sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanyaan, kok bisa? Saya kasih contoh, ini bahasa saya. Kita punya rumah lantainya dari marmer, halus keras. Lantai dari marmer itu kalau kita mau ngepel, air sedikit cukup untuk luas yang sangat luas, yang lumayan luas. Tapi apakah volume air yang sama yang kita gunakan untuk ngepel di marmer bisa kita gunakan dengan luas yang sama ketika kita ngepel di aspal? Nggak bisa. Di aspal kita mau ngepel perlu beberapa ember, sedangkan di atas marmer ya 1 botol cukup. Bedanya kulit kita sama kulitnya Nabi lebih kurang seperti itu. Ya bayangin, air seperti itu Nabi membasuh rambut beliau, janggut beliau yang tebal, ya, itu hingga basah. Kok bisa? Ya itulah bedanya kulit kita, rambut kita halusnya seperti perbedaan yang tadi saya sebutkan sallallahu alaihi wasallam. Yani fisik
yang sempurna. Tetapi hadirin, ada yang lebih unik di sini. Tahu apa? Yang unik, kok sahabat bisa tahu jumlah rambut putihnya Rasulullah nggak lebih dari 20 helai. Kita di rumah punya istri, ada yang tahu nggak berapa helai rambut putihnya istri kita? Sebaliknya, tanya sama istri kita, tahu nggak berapa helai uban kita? La ilaha illallah. Kita nggak tahu berapa helai rambut putih istri kita. Ini perempuan dengar sekarang di belakang ini. Pas dengan kalimat ini. Dan sebaliknya, istri kita juga nggak tahu berapa helai rambut putih kita. Ini orang yang kita sayang. Tapi lihat, dari sini kita bisa menilai betapa besar kecintaan para sahabat Rasulullah kepada Rasulullah SAW. Kita boleh jadi kita cinta kepada istri kita, anak kita, tapi nggak sampai seperti itu. Kita boleh mengatakan nggak ada yang lebih kita cintai dari anak kita, istri kita, keluarga. Tapi lihat, Rasulullah dicintai oleh para sahabat lebih dari kecintaan kita kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, istri kita, hingga jumlah helaian rambutnya Rasulullah mereka tahu betul. Dan yang jadi pertanyaan besar, kita manusia nggak bakal bikin begini sama orang lain. Apa yang mendorong para sahabat untuk melakukan ini terhadap Rasulullah? Apa yang memotivasi mereka? Apa yang mendorong mereka? Ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita cari tahu jawabannya. Dan terus terang, tatkala pertanyaan ini kita beberkan di atas meja, kita nggak dapetin jawaban, melainkan mereka, para sahabat, saksi mata, mereka melihat dari sosok Nabi Muhammad sesuatu yang mereka tidak dapatkan pada sosok manusia yang lain. Dan yang unik, yang istimewa hadirin, kita sekarang saya bicara 20 menit dari tadi, kita cuma bicara masalah rambut. Kalau kita mau bicara 20 menit tentang rambutnya orang lain, nggak bisa. Apa yang mau kita omongin tentang rambut orang? Dan ini masih sedikit tentang rambutnya Rasulullah SAW. Terus juga saya bicara 20 menit dari awal sampai sekarang, semuanya fokus, asyik ngedengerinnya. Saya kalau mau bicara tentang rambut orang, semua bakal nggak kasih wajah senyuman macam begini. Kalau kita bicara 2 menit aja tentang rambut orang lain, kita bakal heran, ada apa nih manusia ngomong tentang rambut orang lain. Tapi ketika kita bicara tentang rambut Rasulullah 20 menit, 30 menit, 1 jam, 2 jam, tetap makin lama makin asyik. Sallallahu alaihi wasallam. Inilah keistimewaan dari sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini baru tentang rambut. Dan itu masih setetes. Kalau kita mau bicara tentang bagian dari tubuh Rasulullah yang lain, keringatnya. Kayak tadi juga. Mohon izin, saya mau cerita tentang keringat orang, boleh gak di sini? Diusir saya dari sini. Tetapi ketika kita bicara tentang keringatnya Rasulullah, semua penasaran. Dari sini sudah cukup sebagai bukti sosok yang istimewa. Allahumma shalli wa sallim barik alaih. Dalam satu riwayat yang sahih, adzunuhu fil Bukhari, Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, itu beliau ini kan dengan Rasulullah masih ada hubungan keluarga dari radha'ah, dari susuan, sehingga Ummu Sulaim dengan Rasulullah itu nggak batal wudu. Nabi seringkali mampir ke rumahnya Anas bin Malik, ya, makan di situ, tidur siang di situ, udah bagaikan keluarga. Nabi betah di situ. Satu kali di musim panas, Nabi mampir ke rumah Ummu Sulaim, tidur di situ. Wah, beruntung Ummu Sulaim. Salah satunya ini bicara tentang rambut. Nabi Muhammad kalau lagi di rumahnya Ummu Sulaim itu, Ummu Sulaim kadang suka nyisirin rambutnya Nabi Muhammad SAW. Hubungan keluarga dekat. Walhasil satu kali Nabi lagi di musim panas, Nabi tidur siang di rumah Ummu Sulaim. Saat itu musim panas, Nabi buka baju, hanya pakai pakaian yang menutup aurat. Tidur siang, keringat mengalir, musim panas. Tatkala keringat mengalir,
Ummu Sulaim langsung buru-buru ngambil wadah, ditadangin, dikumpulin keringatnya Rasulullah SAW yang menetes. Terbangun Rasulullah dari tidurnya. Tatkala terbangun dari tidurnya, Rasul bertanya, ya Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan? Ummu Sulaim menjawab, ya Rasulullah, yang kami lakukan, yang saya lakukan, saya mengumpulkan keringatmu ini untuk menjadi keberkahan bagi anak-anak kami. Ada dalam riwayat. Dalam riwayat sahih yang lainnya, Ummu Sulaim mengatakan, ya Rasulullah, saya mengumpulkan keringatmu ini demi untuk menggunakannya, kami mengumpulkan keringatmu ini demi untuk mengharumkan minyak wangi kami. Allahumma shalli wa sallim barik alaih. Kita hadirin pakai keringat, pakai minyak wangi bakal apa? Bakal mewangikan keringat kita yang nggak sedap baunya. Tapi Nabi Muhammad SAW keringatnya dipakai untuk mengharumkan minyak wangi. Masya Allah. Ini disaksikan oleh para sahabat, mereka saksi hidup, mereka lakukan ini. Hadirin, nggak ada orang ngumpulin keringat orang lain. Kita nggak bakal ngumpulin, bini kita nggak bakal mau ngumpulin keringat kita. Tapi mereka para sahabat, mereka ngumpulkan keringat Rasulullah. Ada apa? Ini kan di luar nalar, artinya ada sesuatu yang istimewa, yang mereka para saksi mata menyaksikan, tapi nggak bisa mereka ungkapkan. Sehingga kejadian-kejadian seperti ini, kita yang membacanya, yang mendengarkannya hanya bisa penasaran, kok mereka lakukan ini, ada apa? Ya itulah sosok yang istimewa, fisik istimewa. Makanya dalam kitab Maulid ada satu fasal terakhir lagi di tasawuf tentang akhlak. Fasal sebelumnya tentang fisik. Sebab fisiknya ini istimewa Rasulullah SAW. Lihat, keringatnya dikumpulkan untuk mengharumkan minyak wangi. Allahumma sholli alaihi. Terus yang luar biasa, kalau kita pergi kemana sekarang gampang dilacak. Ada GPS, ya, ada Google Map. Kita pergi kemana, istri kita tahu kita pergi kemana. Dilacaknya gampang, handphone kita ada GPS-nya. Tapi dulu Nabi Muhammad paling gampang dilacak lokasinya. Tapi nggak pakai GPS. Dilacaknya bagaimana tahu? Jalan yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW harum. Jadi orang kalau mau cari Nabi Muhammad di mana, tinggal ngendus, ya. Mana yang harum? Nah di situ jalan yang dilalui oleh Nabi Muhammad. Mereka telusuri itu harumnya jalan hingga mereka sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Wa min nashriti bihi ta'attaratit turugu wal manazil. Wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalisu wal mahafil. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Dari situ mereka bisa tahu. Bahkan anak-anak kecil itu paling senang kalau mereka jumpa dengan Rasulullah SAW. Nabi terkadang pulang dari perjalanan, beliau dengan unta beliau atau keledai atau kuda bersama pembesar-pembesar sahabatnya. Allahumma sholli alaihi. Kalau kita bagaimana melukiskannya di khayalan kita nggak tahu, tapi indah. Tatkala beliau datang masuk ke kota Madinah, tiba-tiba itu anak-anak kecil di kota Madinah yang lagi asyik bermain, mereka melihat Rasulullah dari kejauhan, mereka berlari menyambut Nabi besar Muhammad SAW. Di antaranya Al Hasan wal Husain. Itu yang paling kencang larinya Hasan wal Husain. Mereka menghampiri Rasulullah, langsung ditangkap oleh Nabi Muhammad, langsung mereka naik ke pundaknya Nabi Muhammad SAW, dipeluk oleh Rasulullah, dicium mereka oleh Rasulullah SAW. Terkadang tatkala Nabi ingin keluar dari Madinah bersama para sahabatnya, berjalan kaki atau naik kendaraan, ya, lagi jalan kaki, tiba-tiba melihat anak-anak Al-Ansar sedang bermain, dan mereka melihat Rasulullah, langsung mereka menghampiri Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba Nabi juga ikut bermain bersama mereka. Hingga terkadang sebagaimana diriwayatkan, tatkala anak-anak kecil Ansar itu berlari menghampiri Rasulullah, Nabi membentangkan tangannya menghalang-halangi jalan mereka. Hingga akhirnya mereka memeluk Nabi Muhammad SAW. Sampai beliau katakan, demi Allah, hanya Allah yang tahu betapa besar kecintaanku kepada kalian. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Ada sikapnya Rasulullah. Sampai terkadang itu anak-anak kecil itu Nabi meletakkan tangan beliau di kepala mereka.
Dan anak-anak yang Nabi letakkan ke tangan beliau di kepala mereka itu istimewa. Anak yang Nabi pegang kepalanya, itu kepalanya harum hingga 2-3 minggu gak hilang harumnya. Subhanallah, itu harumnya Nabi Muhammad SAW. Anak yang gak dipegang ya biasa aja, tapi anak yang kepalanya dipegang berhari-hari harumnya gak hilang, sampai 2 minggu, 3 minggu. Ada satu orang sahabat, Al-Imam An-Nabhani di dalam kitab Wasailul Usul menceritakan hal ini. La ilaha illallah. Itu waktu ini sahabat masih anak-anak. Walhasil setelah wafatnya Rasulullah SAW, ini sahabat ini menikah. Oh, kebetulan dia punya istri banyak, dia menikah banyak, punya 4 istri. Terus ini sahabat ada sesuatu yang istimewa dari dia. Tahu apa? Ini bahasa saya, anti air. Tahu anti air? Nggak pernah mandi. Nah, ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nabhani di dalam kitab Wasailul Usul. Nggak pernah mandi. Istri-istrinya itu cerita, kami heran sama nih suami. Kalau kita punya suami kayak begitu bagaimana tuh? Kalau istri-istri kita punya suami nggak pernah mandi, aduh, pusing istri kita. Tapi lihat, ini sebaliknya. Istri-istrinya sahabat ini, mereka cerita, kami bingung sama suami kami. Ini nggak pernah mandi. Sedangkan kami berlomba-lomba untuk mempercantik diri kami hingga menjadi pusat perhatian suami kami ini. Tapi yang luar biasa, kita mandi, kita dandan, suami kami ini gak pernah mandi, tapi dia wajahnya selalu segar, harum, bersih, cakep, lebih bagus dari kami yang mandi. Mereka heran. Ketika ditanya apa rahasianya, dia cerita, dulu saya masih kecil, itu waktu saya sakit badan, gatal-gatal hingga luka hampir seluruh badan. Orang tua saya bawa saya kepada Nabi Muhammad SAW untuk didoakan. Maka tatkala Nabi melihat keadaan saya seperti itu, Nabi Muhammad bilang, lepaskan bajunya. Dia lepaskan, masih anak-anak, usia 4 tahun, 5 tahun. Dia buka bajunya, duduk depan Nabi. Maka Nabi SAW meludahkan tangannya, ya, dan ludah Rasulullah itu diusapkan oleh Rasulullah dengan tangannya di tubuh anak ini. Penyakitnya sembuh. Dan dari sejak saat itu, ya kan diusapkan seluruh badannya. Dari sejak saat itu, ini anak selalu dalam keadaan harum, wangi, seger, sampai istri-istri cerita nggak pernah mandi, tapi lebih harum, lebih segar dari kita semuanya. Berkat apa? Air liurnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Makanya Habib Ali Habsyi bilang, "Qad khalaqahu Allahu ala ahsani surah. Fiha jami'ul ma'asini mahsurah wa 'alaiha maksurah." Allahumma shalli alaihi. Allah ciptakan sosok Nabi Muhammad ini dalam bentuk yang paling indah. Terus di dalam sosok Rasulullah, segala keindahan yang pernah Allah ciptakan, Allah tuangkan di situ. Dan yang ada di dalam sosok Nabi Muhammad tiada lain, hanya keindahan, nggak ada lagi lain. Sallallahu alaihi wasallam. Sempurna sosoknya. Nggak ada orang bosan ketika berbicara tentang Rasulullah. Makin diceritain, makin penasaran. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rasa saya bicara sampai di sini aja. Yang bilang terus, kenapa ya? Enggak sampai di sini, supaya kita makin penasaran tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kitab Maulid yang kita baca ini enggak menggambarkan Rasulullah 100%. Apalagi ceramah saya yang cuma 20 menit, 30 menit. Ini semua cuma sekedar pancingan, ya, untuk merangsang agar kita penasaran. Habib Ali Habsyi bilang, wa illa fa anna tu'ribul aglam an syu'uni khairil anam. Apa yang bisa dilukiskan oleh pena tentang sosok Nabi Muhammad? Enggak ada. Terlalu lemah kita untuk menggambarkan, melukiskan sosok sempurna ini Nabi Muhammad SAW. Tetapi yang kita lakukan, tasywiqan lisami min khawasil mu'minin, merangsang orang-orang yang rindu, yang cinta, untuk penasaran, untuk makin mencari tahu tentang sosok Nabi Muhammad SAW. Syekhna Habib Umar bilang,
dalam maulidnya, walaqad asyartu lina'ti man awsafu tuhyil quluba tuhayyijul asyana. Saya telah menyebutkan isyarat aja yang sedikit tentang sosok Nabi Muhammad yang sebutannya itu bisa membangkitkan gairah kebahagiaan di dalam hati kita. Laqad asyartu lina'ti man awsafu tuhyil quluba tuhayyijul asyana wallahu qad athna alaihi. Allah udah muji dia. Apa artinya? Fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana. Apa arti dari pujian kita? Enggak ada. Enggak ada artinya, wallah, enggak ada artinya. Walakin katanya Al-Habib, hubban fis sarairi qadda'a limadihi safwati rabbina wa hadana. Yang mendorong saya untuk ikut andil enggak lain karena cinta. Cinta memaksa saya untuk menulis tentang beliau. Dan beginilah keadaan setiap pecinta, hadirin. Orang yang tahu cinta, benar-benar cinta, ya kalau cuma sekedar pengakuan semua bisa mengaku. Tapi pecinta sejati, begini keadaannya. Yang menjadi topik utama pembahasannya, pembicaraannya, yang lain hanyalah kekasihnya. Tanya kepada setiap pecinta, terlepas yang dicintai Nabi Muhammad atau siapapun. Tetapi keadaan setiap pecinta, dia nggak bakal bicara kecuali sosok kekasihnya. Itu keadaan pecinta. Nah sekarang tinggal kita tanyakan sama diri kita, bagaimana cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekedar pengakuan, semua bisa mengaku, semua bisa mengaku. Tetapi seperti ulama bilang, alaysa lil mahabbah alaih, mana laha man fid dhalam naim. Bukankah cinta itu ada tandanya, ada buktinya? Ulama dulu bilang, orang yang tidur di malam hari itu nggak kenal cinta. Sebab yang kita tahu, kita lihat para pecinta malam hari apa yang dia lakukan? Dia menghayal, merindukan sang kekasih. Segitu para pecinta ini masih bisa berjumpa dengan kekasihnya. Kita Nabi Muhammad zaman kapan? Kita zaman kapan? Harusnya kita yang nggak bisa tidur. Seharusnya, ya mohon maaf, keadaan kita nggak seperti ini, wahai para pengaku cinta. Kita ini para pengaku cinta. Kalau mau bilang pecinta sejati, al-afu, saya nggak tahu diri saya seperti itu apa enggak. Tapi saya rasa kita semuanya tahu diri. Kita hanya mengaku cinta. Alhamdulillah kan kita masih bisa mengaku cinta, berharap kepada Allah pengakuan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tetapi dari acara Maulid yang kita hadiri ini sekedar cuman kail yang dilemparkan, pancingan yang dilemparkan. Nyantol kan nih kailnya ke kita? Ya Rabb, mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang dapat keberkahan Allah. Pulang kita mau bawa Rasulullah ke rumah kita. Hadirin, wallah, kita capek, kita penat, kita lelah. Yang jadi topik pembahasan kita di luar sana kotoran. Sampai kapan? Buang itu semua. Kita mau jadikan topik utama. Kalau di Twitter tuh apa namanya tuh? Trending topik. Nggak pernah kita dapetin trending topik Nabi Muhammad. Wallah, sungguh memalukan. Kita nggak pernah dapetin trending topik sosok Muhammad. Nggak pernah. Saya nggak bicara tentang medsos lah. Antara kita, wahai para pecinta, kapan kita jadikan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai topik utama kita? Dengan keluarga kita, kapan kita jadikan sosok Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai topik utama kita? Emangnya nggak ada yang bisa dibahas dari Rasulullah? Kita kalau mau bicara politik, semua kabar yang ada di medsos kopasti semua. Sebab nggak ada yang perlu dibicarakan, itu juga. Tapi kalau kita mau bicara tentang Rasulullah, banyak yang kita bisa bahas, banyak yang bisa kita bicarakan. Nih, hampir 30 menit lagi, lebih 35 menit kita cuma bicara rambutnya Nabi Muhammad sama keringatnya. Kita belum bicara tentang ilmunya, kita belum bicara tentang ajarannya, kita belum bicara tentang satu hadis dari hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallah, sangat memalukan kalau kita nggak pernah ngebahas Rasulullah. Kita jadikan yang lain sebagai topik bahasannya kita. Ini yang kita mau bawa ke rumah kita. Bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu beliau bilang sama orang-orang Ansar. Beliau katakan, "Ama tardun ya ma'syaral ansar an yarji'an nas ila buyutihim bisyati wal ba'ir wa tarji'una antum ila buyutikum bi Rasulillah tahmiluh." Allahumma shalli alaihi. Enggak puas kalian, enggak bahagia kalian wahai orang-orang Ansar tatkala semua manusia pulang bawa onta, bawa binatang ternak, bawa emas, bawa perak, tapi kalian pulang ke rumah kalian membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, nih kita nih majelis apa namanya? Rebo malam. Majelis Rebo malam.
Biarin orang pulang ke rumah mereka bawa dunia. Biarkan semua orang pulang ke rumah mereka bawa kabar politik. Kita pulang ke rumah kita bawa Rasulullah. Nabi bilang sama orang-orang Ansar, demi Allah, yang kalian bawa lebih agung, lebih mulia dari apa yang mereka bawa. Demi Allah, yang kita bawa, kalau memang kita bawa Rasulullah ke rumah kita, lebih agung dari dunia, dari akhirat seisinya. Enggak cuma dari dunia dan akhirat seisinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang untuknya Allah ciptakan alam semesta ini. Allah ciptakan dunia dan akhirat untuk beliau Rasulullah. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita.